Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita semuanya bahwasanya saat ini sudah rilis Kemenpan RB nomor 293 tahun 2024, yaitu tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil, teman-teman. Nah, tentunya dengan rilisnya Kemenpan RB nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan jumlah formasi CASN 2024 menjelang dibuka pendaftaran CASN 2024, ini menjadi sinyal kuat bahwasanya untuk pendaftaran ini akan segera dibuka, dikarenakan tahapan akhir dari persiapan pengadaan CASN itu adalah rilisnya keputusan Menpan RB terkait tentang penetapan jumlah formasi di instansi pemerintah. Bagaimanakah contohnya dan kira-kira di sini nanti apakah masih lama untuk pendaftarannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita sajikan yaitu salah satu contoh ya. Ini adalah dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah secara resmi yaitu merilis keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah ya. Nah, tentunya untuk di seluruh instansi pemerintah, baik itu daerah maupun juga pusat, maka juga akan mengacu yaitu pada Kemenpan RB nomor 293. Ini adalah masih baru difokuskan untuk yaitu penerimaan PNS, teman-teman. Sedangkan untuk P3K saat ini masih dalam proses ya. Nah, kita ambilkan contoh yaitu di sini dari salah satu daerah ya. Ini kita ambilkan yaitu rincian penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil yaitu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Nah, di Pulau Morotai tahun anggaran 2024 ini cukup banyak ya, yaitu mengalokasikan formasi untuk CPNS-nya. Yaitu di sini alokasi formasi CPNS ini adalah administrasi kesehatan ahli pertama, ini jumlah formasinya 1. Kemudian di sini untuk unit penempatannya nanti di pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, ini Dinas Kesehatan dan juga Keluarga Berencana, bidang pencegahan dan juga pengendalian penyakit ya. Kemudian ini adalah untuk tenaga kesehatan ya. Inilah untuk jabatan formasi CPNS tenaga kesehatan, ada administrasi, kemudian apoteker, kemudian bidan, kemudian asisten pranata, asistensi terampil, kemudian ada bidan ya. Nah, coba kita cek untuk yang lainnya. Ini adalah ada dokter, kemudian radiologi, kemudian ada psikiawan, nutrisionis ya, kemudian juga ada pranata, anestesi dan seterusnya, ada perawat juga. Dan berikutnya di sini ada untuk tenaga sanitasi dan seterusnya. Nah, tentunya kalau misalkan kita melihat bahwasannya untuk Kemenpan RB atau penetapan jumlah formasi atau penetapan jumlah keputusan dari Kemenpan RB itu merupakan tahap akhir, babak akhir untuk persiapan pengadaan CASN. Nah, sepertinya di sini nanti memang benar bahwa untuk di pekan ketiga pendaftaran CPNS nanti akan dimulai terlebih dahulu ya. Sedangkan untuk P3K ini nanti tidak bersamaan dikarenakan masih dalam tahap persiapan. Nah, kalau misalkan kita cermati untuk alurnya ya, ini sama halnya dengan di tahun sebelumnya, itu kan sepertinya sama ya untuk alurnya. Jadi awalnya ini dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun juga instansi pemerintah pusat ini kan melakukan usul kebutuhan nih, melakukan usul kebutuhan yang tentunya untuk usul kebutuhan atau usul formasi dari bawah ini mempertimbangkan kebutuhan prioritas, kemudian analisis beban kerja dan juga kemampuan keuangan. Nah, selanjutnya di sini kan kemarin diajukan yaitu melalui informasi, kemudian di sini divalidasi dan verifikasi oleh BKN dan juga Kemenpan RB. Nah, selanjutnya dari Kemenpan RB ini adalah membuat surat keputusan tentang penetapan ya, tentang penetapan kebutuhan. Nah, untuk SK penetapan kebutuhan CASN ini adalah contohnya seperti ini yang tadi kita sudah sajikan dari salah satu instansi pemerintah daerah tadi ya. Nah, setelah di sini terbitnya SK Pan RB, tentunya di sini nanti dari SK Pan RB ini diberikan ke instansi pemerintah ya, baik itu pusat maupun juga daerah. Dan beberapa hari yang lalu ini kan dari instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan seleksi CASN di tahun 2024
ini sudah diundang ke Jakarta dan diserahkan, yaitu masing-masing SK PAN-RB terkait tentang jumlah alokasi formasi di daerahnya masing-masing. Nah, tentunya setelah pemerintah daerah menerima SK PAN-RB ini, berikutnya nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk membuka pendaftaran. Nanti akan ada pengumuman pendaftaran CASN 2024. Ini adalah untuk alurnya ya. Jadi di sini ketika sudah terbit dari SK PAN-RB, ini nanti dijadikan sebagai acuan dari pemerintah daerah untuk nanti membuka pendaftaran. Tentunya di bagian pengumuman pendaftaran nanti juga mengacu dari SK PAN-RB nomor sekian ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek di bagian alur perencanaan kebutuhan saat ini, di bagian ini ya, di prosesnya di Kemenpan-RB, tahap saat ini yang sedang berlangsung itu adalah kebijakan terkait tentang pengadaan ASN, dan salah satunya yaitu terkait tentang SK PAN-RB, Kemenpan-RB. Nah, di sini sudah rilis ya, yang tadi kita sudah berikan salah satu contohnya, yaitu keputusan Menpan-RB nomor 293 tahun 2024. Dan kalau misalkan di sini kita cek dari skenario jadwal seleksi CPNS, ini nanti akan didahulukan. Ini adalah jadwal dari simulasi BKN ya, yaitu tepatnya di pekan ketiga bulan Agustus ya. Kalau misalkan sekarang ini kita masih pekan kedua, berarti kita tinggal di pekan depan. Siap-siap nanti teman-teman yang ingin mendaftar CPNS segera saja dipantau SSCASN. Jadi dibuka untuk pengumuman pendaftaran, kemudian juga seleksi administrasi dilakukan kurun waktu antara pekan ketiga bulan Agustus, sekitar nanti teman-teman bisa pantau di tanggal 18 Agustus ya. Nanti sampai dengan di pekan kedua bulan September 2024. Sedangkan nanti untuk progres akhir yang lulus nanti usul penetapan NIP CPNS ini adalah antara pekan ketiga bulan Februari 2025 sampai dengan pekan ketiga bulan Maret tahun 2025. Dan kalau misalkan di sini kita cek di SSCASN, nah di sini SSCASN ini adalah tampilannya masih seperti ini. Ketika kita berkunjung ke website yang nanti akan digunakan untuk melakukan pendaftaran, di sini sifatnya tuh masih belum bisa ditemukan ya, atau belum bisa diakses dikarenakan saat ini tentunya masih proses input nih, input untuk formasi dan juga kuotanya per instansi. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita cek yaitu pada bagian SSCASN, di sini kita pantau di sini, ini sifatnya masih belum bisa diakses ya. Namun di sini kita bisa untuk mungkin teman-teman ingin melihat-lihat ya. Untuk link pendaftarannya adalah di sini, yaitu pendaftaran akun SSCASN. Meskipun di sini sifatnya masih bersifat training, tentunya nggak ada salahnya kalau misalkan kita ini lihat-lihat dulu ya. Nah, ini sama nih, yaitu untuk di tahapan kita mendaftar nanti, kita melakukan pendaftaran akun SSCASN dulu. Kemudian kita isikan langkah pertama, yaitu pengecekan identitas. Kita isikan data-data kependudukan kita, kemudian kita isi captcha, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu nanti kita melengkapi biodata diri, termasuk upload foto selfie, kemudian KTP dan lain sebagainya. Kemudian kita mencetak kartu informasi akun. Setelah itu nanti kita tinggal login. Nah, untuk di tahun 2024 bagi teman-teman yang sudah punya akun di tahun sebelumnya, maka di sini nanti wajib hukumnya ya, untuk kita itu seluruh pelamar ini wajib membuat akun baru ya. Nah, inilah kalau misalkan kita sudah buat akun, ini kita login saja di sini, masukkan nick dan juga passwordnya, masukkan captcha, kemudian kita klik masuk. Kalau misalkan teman-teman belum buat akun, ini kita buat akun dulu ya. Jadi kita pantau secara berkala di bagian SSCASN ketika nanti pendaftaran dibuka, dan jangan lupa untuk dipantau website resmi dari instansinya masing-masing.